Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, saya Novi Siti Maria Ibtiah, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Tunas Utama Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas dari modul 1.1 A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya saya akan merefleksikan diri saya melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa yang Anda percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan berikutnya, apa yang dapat Anda segera terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percayai sebelum mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu guru sebagai pusat pembelajaran. Saya beranggapan guru sebagai subjek pembelajaran, di mana guru merupakan kunci utama dalam proses pembelajaran. Guru juga merupakan satu-satunya sumber informasi dalam kegiatan pembelajaran. Siswa hanya menerima apa yang guru sampaikan. Karakteristik peserta didik kurang diperhatikan. Saya beranggapan bahwa semua peserta didik adalah sama, sehingga strategi pembelajaran tidak berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua yang saya percayai sebelum mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu pembelajaran berorientasi pada perkembangan kognitif saja. Dulu saya beranggapan bahwa pembelajaran hanya berorientasi pada perkembangan kognitif saja, sehingga menuntut peserta didik untuk mencapai ketuntasan belajar. Target kurikulum merupakan sesuatu yang mutlak yang harus dicapai oleh peserta didik. Peserta didik dianggap berhasil dengan standar angka berdasarkan hasil nilai ujian dan tugas sesuai dengan yang diperintahkan guru. Karena peserta didik dianggap berhasil dengan standar angka berdasarkan hasil ujian, maka terkadang mengabaikan proses pembelajaran. Dari hasil pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, maka terlahirlah istilah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan suatu upaya agar tujuan pendidikan tercapai, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka perilaku dan pemikiran saya berubah. Yang pertama, saya meyakini pembelajaran berpusat pada anak. Anak sebagai subjek pembelajaran. Anak tidak hanya dia menerima apa yang guru sampaikan, tapi anak juga berperan aktif pada saat proses pembelajaran. Guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Guru sebagai fasilitator dalam proses belajar anak. Perlunya memahami dan memperhatikan karakteristik anak dalam proses pembelajaran. Kemudian, guru menyusun strategi pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar anak. 2. Pendidikan budi pekerti. Pembelajaran tidak hanya memperhatikan aspek kognitifnya saja, melainkan aspek afektif dan psikomotor anak. Hasil belajar anak tidak hanya berdasarkan nilai ujian saja, lebih mengutamakan proses pembelajaran dan pentingnya penanaman nilai karakter pada anak yang dapat saya terapkan segera agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama tentu saja belajar dan terus belajar. Karena dalam memberikan pembelajaran ini kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik. Dalam menemukan karakteristik peserta didik, saya akan melakukan asesmen diagnosis. Asesmen diagnostik dilakukan untuk mengenali potensi, minat, bakat, dan kebutuhan belajar peserta didik. Dalam pembelajaran, saya akan menyusun strategi pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik. Saya akan menyusun strategi metode pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik, sehingga peserta didik aktif dalam proses pembelajaran.
Karena guru sebagai among memberikan toladan atau contoh, maka saya akan menerapkan pembiasaan positif di kelas dan di sekolah, seperti mengucapkan salam, senyum, sapa, sopan, santun, dan pembiasaan-pembiasaan positif lainnya. Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Semoga bermanfaat. Salam guru hebat.